Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Pada video kali ini kita akan bahas tentang strategi promosi bimbel di kala pandemi ini. Karena memang pandemi ini merubah metode atau cara promosi kita di bisnis bimbel. Perubahan ini terasa sangat signifikan karena siswa tidak lagi belajar di kelas atau di sekolah, melainkan mereka belajar secara secara daring atau dari jarak jauh gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba kupas beberapa strategi yang bisa Anda gunakan untuk tetap mempromosikan bimbel Anda walaupun pandemi terus berlanjut. Yang pada intinya yang harus kita taati adalah himbauan pemerintah terus menjaga protokol kesehatan. Itu kata kunci pertama. Yang kedua ya, tidak bisa dipungkiri bahwa belajar itu yang paling efektif bukan lewat video sebenarnya, apalagi mata pelajaran sekolah formal. Itu bukan lewat video. Bahkan belajar non formal pun lewat video tidak seefektif belajar langsung dengan pengajarnya di sebuah workshop atau sebuah pelatihan. Jadi dua prinsip ini kita gabungkan, artinya adalah peluang bisnis bimbel masih tetap ada di era pandemi ini sekalipun. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu cara promosi bimbel di era pandemi. Pertama, orang tidak sekolah lagi, siswa tidak sekolah lagi, artinya mereka tentu berada di rumah ya. Maka strategi pertama yang kita bisa gunakan adalah langsung kita menyisir target dari konsumen kita ke rumahnya. Jadi Anda bisa petakan kira-kira radius 1 kilo sampai radius 3 kilo dari bimbel Anda petakan kira-kira ada berapa banyak perumahan. Nah, itu yang pertama. Jadi menyasar mereka ke rumah itu maksud kami bukan harus Anda bagi brosur ke 1000 rumah, 2000 rumah. Itu bisa Anda lakukan, tapi tentu biayanya mahal. Maka maksud kami adalah radius 3-5 kilo bimbel Anda berdiri itu, coba itu dibangun, dihitung ya, dipetakan ada berapa perumahan, ada berapa komplek, ada berapa titik-titik kumpul rumah strategis yang ramai ya. Supaya apa? Supaya kita tahu di mana nanti pintu masuk atau gerbang atau gate-nya. Apa gunanya? Gunanya adalah nanti di pintu gerbang atau gate atau pintu masuk itu kita tanamkan satu spanduk kita bahwa kita membuka penerimaan siswa baru. Tapi otomatis minta izin dulu kepada mungkin ketua RT atau ketua RW setempat. Jadi prinsip yang pertama, kita bisa tetap promosi walaupun di era pandemi, yaitunya dengan cara memasang spanduk di simpang perumahan, komplek atau titik ramai perumahan ya, yang berada di radius 5 kilo bimbel Anda berdiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya ya menyusur rumah-rumah yang kira-kira strategis. Maksudnya strategis apa? Maksudnya begini, kita mendata kembali alumni yang pernah les di bimbel kita, cari alamatnya dan kita hantarkan ke sana souvenir. Jadi kita tidak mengantarkan brosur saja. Di sana ada souvenir sebagai ucapan terima kasih mereka sudah les di bimbel kita. Kemudian di dalam souvenir itu atau bersamaan dengan souvenir itu kita selipkan juga brosur, formulir pendaftaran dan informasi lainnya mengenai bimbel kita. Itu cara yang kedua ya. Dan itu biayanya saya rasa tidak terlalu tinggi karena kita memplot rumah atau lokasi yang benar-benar sudah pernah berhubungan dengan bimbel kita. Kemudian cara yang ketiga adalah kita bekerja sama dengan toko atau dengan tempat yang persis berdiri di depan sekolah target kita. Contohnya ada kedai fotokopi, kedai makanan dan sebagainya. Kita kerjasama dengan mereka, kita minta izin memasang spanduk penerimaan siswa baru bimbel kita karena sekarang sudah bulan Juni, sebentar lagi akan penerimaan siswa baru, maka kita bisa menggunakan toko tersebut sebagai bentuk kerjasama. Kita mencetakkan spanduk untuk mereka, bikin nama tokonya, dan di sampingnya sedikit kita bikin itu promosi bimbel kita ya, atau jadikan tokonya sebagai pusat pendaftaran sehingga nanti kalau dia mendaftar di toko tersebut ada komisi untuk tokonya. Oke, itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, kita datang ke sekolah bersilaturahim itu untuk menawarkan sebuah program. Karena yang namanya pandemi itu belajarnya kan rata-rata lewat Zoom ya. Maka kita tawarkan program pelatihan, seminar itu lewat Zoom. Kalau Anda mengetahui konsepnya seperti ini kurang lebih. Jadi kita mengadakan seminar motivasi untuk siswa lewat Zoom. Sekolah mewajibkan saja anaknya masuk ke Zoom, ke link Zoom tersebut. Lalu kemudian kita bikin grup WhatsApp khusus untuk siswa tersebut yang masuk. Artinya apa? Kita punya keuntungan, yaitunya kita punya database siswa dan nomor handphone WhatsApp-nya langsung. Kalau bisa kita bikin juga nanti seminar untuk orang tuanya gratis.
dan datangkan pembicara. Kalau Anda bingung mencari pembicaranya, kami siap membantu Anda sebagai pembicara dengan bayaran yang tentunya sangat terjangkau sekali, dan yang paling penting adalah Anda bisa survive di era pandemi ini bimbel Anda. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, yaitunya kita menawarkan hampir sama dengan cara yang keempat, tapi yang kita tawarkan bukan lagi seminar tapi tryout ya. Jadi Anda tawarkan tryout gratis itu lewat Zoom atau Kahoot ya, Kahoot atau aplikasi online lainnya. Oke, cara yang berikutnya, cara yang keenam adalah kita bisa itu mengadakan sebuah event. Nah, event ini tetap kalau bisa eventnya di bimbel, supaya apa? Supaya bimbelnya tetap kelihatan ramai, tapi dengan batasan jumlah orang yang tidak terlalu banyak. Eventnya terserah Anda. Anda bisa bikin syukuran, Anda bisa bikin mungkin visit bimbel atau sebagainya, atau trial class, itu masih bisa dilakukan dengan pembatasan siswa mungkin yang diatur jaraknya dan mewajibkan memakai protokol kesehatan. Oke teman-teman semuanya, pengusaha bimbel dimanapun Anda berada, jika Anda ingin konsultasi bimbel bersama kami, silakan baca deskripsi video ini. Saya Pobi Kevin, terima kasih atas perhatiannya dan salam juara.